nikmat ruang waktu, nikmat panjang umur, dan nikmat Islam dan nikmat iman. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala khususnya bagi yang hadir di majlis ini, majlis ilmu, majlis zikir, adalah orang-orang yang terus istiqomah berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan juga para sahabatnya. Jamaah salat subuh rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian dari kitab Riyadhus Shalihin, yaitu bab 5 yang berjudul Muraqabah. Imam An-Nawawi bab 5 ini disebut dengan Muraqabah. Muraqabah itu artinya adalah selalu merasa diawasi. Selalu merasa diawasi. Muraqabah itu beririsan dengan keyakinan kita bahwa di dalam samping kanan kita ada malaikat yang selalu mengawasi, mencatat amal kebaikan kita. Namanya malaikat raqib. Muraqabah itu diawasi. Raqib artinya mengintai. Jadi kita itu selalu diintai. Apa yang paling dekat diintai kita itu? Al-maut, kematian. Yang selalu mengintai kita itu al-maut. Malaikat yang kerjaannya nunggu di depan rumah kita, siapa Pak? Malaikat Israel. Tadi sudah sama-sama kita dengar ada taklimat, ya. Ada taklimat, ada saudara kita, jamaah kita, ada yang meninggal pagi ini. Ainama kuntum, dimanapun kamu berada. Yang namanya malaikat Israel itu pasti selalu mengintai kita. Ainama takunu yudrikumul maut. Dimanapun kamu berada selalu diintai dengan kematian. Walau kuntum fi burujim musyayyadah. Walaupun engkau berada pada tempat yang paling rapat. Sebagian mufassir memaknai musyayyadah di sini, walaupun engkau berada di dalam lubang, walaupun engkau berada di dalam batu sekalipun. Jadi yakinilah bahwasanya yang namanya malaikat itu selalu mengawasi kita. Mungkin bisa disebut pasnya mawas diri dah. Mawas diri. Nah, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, alladzi yaraka hina taqumu wa taqallubaka fis sajidin. Asy-Syu'ara ayat yang ke-219, yaitu Allah yang memperhatikanmu saat kamu berdiri dan saat kamu sujud. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memperhatikan kita dengan menugaskan malaikat-malaikatnya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, wa huwa ma'akum aina ma kuntum, surah Al-Hadid ayat 4. Dan dialah Allah bersamamu dimanapun kamu berada.
Wa qala ta'ala, Allah juga mengatakan innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan luput. Maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala itu, bagi Allah tidak ada satupun yang luput dari pengawasannya, fil ardi wala fis sama, baik di bumi maupun yang ada di langit. Jadi tidak ada satupun yang tersembunyi dari pandangan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dikatakan dalam ayat lain, wallahu ya'lamu ma fis sudur. Allah mengetahui apa-apa yang ada terbesit di dalam hatimu. Wa qala ta'ala inna rabbaka labil mirsad. Sesungguhnya Tuhanmu betul-betul mengawasi. Surah Al-Fajr ayat 14. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah itu tahu pengkhianatan mata, pandangan. Jadi kadang-kadang ada mata itu suka berkhianat, Pak. Kok bisa berkhianat? Sebab ada orang dengan matanya pura-pura nangis, ya kan? Pura-pura nangis. Padahal mah sebetulnya dia tidak betul-betul nangis. Sehingga kalau bahasa yang sekarang ini namanya air mata buaya. Itu bisa mengkhianati. Kenapa dijadikan air matanya mata buaya ya? Padahal buaya itu simbol kesetiaan. Makanya bagi orang Betawi, untuk lamaran itu biasanya pakai roti buaya. Setia, Pak. Hewan yang paling setia dengan pasangan. Tapi itu kalau di air. Kalau di darat namanya buaya darat. Wa ma tukhfis sudur, dan apa-apa yang tersembunyi di dalam hati. Apa-apa yang disembunyikan di dalam hati. Allah tahu kok. Makanya Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, perkara niat itu harus betul-betul dimatangkan di dalam hati. Kadang-kadang apa yang kita ucapkan berbeda dengan apa yang dikuatkan di dalam hati. Nah, jamaah rahimakumullah, di dalam bab 5 ini ada sekitar 12 hadis bab muraqabah. Kita akan sama-sama berbicara tentang bab 5 ini. Kalau waktunya luas, mungkin selesai 12 hadis itu. Tapi jika tidak, kita akan bahas mungkin hanya beberapa hadis dan dilanjutkan pada waktu dan kesempatan yang lain. Dimulai dari hadis yang ke-60. Hadisnya panjang. Kita pada umumnya menyebutkan hadis ini dengan hadis Jibril. Hadis Jibril diriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi Umar bin Khattab itu termasuk di antara para perawi hadis. Tapi jauh kalah dengan Abu Hurairah. Bapak Ibu tahu hadis Jibril itu hadis yang ketika Rasulullah SAW berada di majlis bersama sahabat, tiba-tiba datang seorang laki-laki ganteng, cakep, berpakaian putih, sangat putih,
kemudian duduk, tiba-tiba berada di depan Nabi dan bertanya. Kalau saya bacakan kayaknya terlalu panjang waktunya. Enggak ada salahnya kita baca. Qala bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam zata yaumin. Berkata Umar bin Khattab, di antara kami suatu ketika berada duduk di majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zata yaum. Iz tala'a alaina rajulun syadidun bayad. Tiba-tiba datang seorang laki-laki berpakaian sangat putih. Sangat putih, Pak. Syadidu sawadis sya'r. Kemudian memiliki rambut yang sangat hitam. Rambutnya sangat hitam. Kalau kita, apalagi yang udah usia 60 ke atas, coba Pak perhatikan, rambut kita hitam nggak Pak? Udah banyak putihnya, udah orang nyebutnya kembang bunga jambu, udah banyak tuh. Ini enggak, ganteng, pakaiannya putih, rambutnya hitam. Gitu. La yura alaihi asarus safar. Tidak terlihat sedikit pun dia capek karena dalam perjalanan gitu. Enggak ada tanda-tanda dia sebagai musafir. Wala ya'rifuhu minna ahad. Dan tidak ada yang mengetahuinya dari kami. Enggak ada yang tahu ini siapa gitu. Hatta jalasa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian duduk bersama Nabi, fa asnada rukbataihi la rukbati. Jadi duduknya itu langsung menghadap Nabi, lutut ketemu lutut. Lutut ketemu lutut. Kemudian wa wada'a kafahi ala fakhizabihi. Jadi sama. Lutut ketemu lutut. Kemudian duduknya itu keterangannya bukan begini nih. Keterangannya begini, Pak. Nah, gini. Jadi itu ketemu lutut. Hikmah yang bisa kita ambil adalah kalau ingin menghadap guru, lalu ingin bertanya, maka begini, Pak. Menghadap guru tuh. Dari hadis ini, hikmah yang bisa kita ambil itu sebagai bagian dari adab ketika berhadapan dengan guru kita. Kemudian jamaah rahimakumullah, wa qala, orang itu berkata, ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Ya Muhammad, berikanlah kepadaku kabar. Khobar. Apa khobar? Nah gitu. Itu bahasa Indonesia, serapan dari bahasa Arab. Khobar. Berikan kabar kepadaku atau beritahu aku anil Islam, tentang apa itu Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah mengatakan, al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Engkau bersahadat, bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah. Wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan. Kemudian engkau menegakkan salat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, wa tahujjal bait in man istata'a ilaihi sabila, dan menunaikan haji bagi yang mampu. Ini berarti berbicara tentang rukun Islam. Syahadat, salat, zakat, puasa, haji. Ada orang banyak bertanya ke saya, Ustadz, kenapa rukun Islam yang ketiga itu
adalah menunaikan zakat. Padahal pada prakteknya kita itu kalau apalagi bulan Ramadan nih 18 hari ke depan kita kan zakat itu. Kita kan puasa Ramadan dulu baru zakat. Nah, gitu. Baru zakat. Bapak Ibu rahimakumullah. Kenapa zakat itu pada posisi ketiga setelah salat? Ada dua makna. Kenapa disebut di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala seringkali aqimus shalah wa atuz zakat. Dirikan olehmu salat lalu tunaikan zakat. Ini maknanya adalah dirikanlah olehmu salat hablum minallah. Gitu. Wa atuz zakat itu ibadah sosial, namanya hablum minan nas. Gitu, Pak. Jadi di dalam Islam itu bukan hanya perkara ibadah mulu, enggak. Justru di dalam Al-Qur'an yang paling banyak itu berbicara tentang perkara hubungan sesama manusia. Makanya Bapak Ibu jamaah, saya mau tanya nih kira-kira bahwasannya ada bayi lahir tuh Pak pas di bulan Ramadan 3 hari menjelang Idul Fitri, itu anak yang baru lahir wajib dizakati enggak? Wajib Pak. Loh Ustaz, padahal kan dia belum mampu. Nah itu yang dimaksud dalam hal ini zakat fitri. Zakat fitri itu bukan perkara yang mampu, tapi kewajiban per jiwa. Kalau berbicara zakat mal baru bagi yang mampu. Nah Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, inilah disebut dengan alasan kenapa zakat itu pada urutan yang ketiga, namanya kewajiban per jiwa. Itu Bapak Ibu jamaah. Kemudian watasuma Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan 18 hari ke depan insya Allah disampaikan umur kita untuk bertemu di bulan Ramadan. Dengan doa biasanya sering kita bacakan, Allahumma barik lana fi Rajaban wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Sampaikan umur kami di bulan Ramadan. Mudah-mudahan jamaah Al-Hikmah dipanjangkan umurnya untuk sampai pada Ramadan tahun ini dan menikmati suasana Ramadan dan seluruh rangkaian ibadah di bulan Ramadan. Wa tahujjal bait in istata'ta ilaihi sabila, dan menunaikan haji bagi mereka yang mampu. Bagi mereka yang mampu, para ulama mengatakan kalau enggak mampu haji maka minimal umrah. Qala saddaqta, orang yang tadi itu ngomong benar engkau ya Muhammad. Fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Jadi orang-orang pada heran, kok dia yang nanya, dia yang ngebenerin gitu. Gimana sih gitu. Seolah-olah kayak menguji. Kemudian qala, orang itu berkata lagi, fa akhbirni 'anil iman, berikan kepadaku kabar atau beritahu tentang iman. Qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Engkau beriman kepada Allah, percaya akan adanya malaikat, kitab-kitabnya yang terdahulu, rasul-rasulnya, kemudian percaya kepada hari akhir, beriman kepada takdir baik dan buruknya.
Berarti bicara rukun iman. Berapa Pak? 6. Iman kepada Allah, malaikat, kitab-kitab, rasul-rasul, hari akhirat, dan takdir. Wa bil qadari khairihi wa syarrihi. Sebab yang namanya takdir itu ada yang menurut kita enggak baik. Padahal baik ataupun tidak tetap kita harus terima. Qala, orang itu ngomong, saddaqta, engkau benar. Kemudian fa akhbirni anil ihsan, beritahu aku tentang ihsan. Qala, Rasulullah mengatakan, anta budallaha ka'annaka tarah. Engkau menyembah Allah Subhanahu wa taala seolah-olah engkau melihat Allah. Fa illam takun tarah fa innahu yaraka. Jika gitu engkau tidak bisa melihat Allah, maka Allah memperhatikanmu. Tuh. Kalimatnya muraqabah lagi Pak, mawas diri. Gitu. Ketika kita sholat, pada hakikatnya kita menghadap Allah. Ketika kita sedang melihat Allah, lalu memang nyatanya kita nggak bisa, fa innahu yaraka, maka sesungguhnya Allah sedang memperhatikan kita. Jadi luar biasa tadi jamaah pas iqomah langsung pada ngambil posisi di depan. Jadi ini saf terdepan adalah safnya VIP, langsung menghadap Sang Maha Kuasa, berhadapan. Kemudian orang itu mengatakan, fa akhbirni anis sa'ah, berikan kabar kepadaku tentang hari kiamat. Qala, Rasulullah mengatakan, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Orang yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Kemudian qala, fa akhbirni an imaratah, berikan kabar kepadaku tentang tanda-tandanya. Qala antalidal amatu rabbataha. Apa itu? Seorang anak melahirkan ibunya. Gitu Pak. Apa maksudnya Pak? Ciri-ciri kiamat itu diantaranya adalah anak melahirkan tuannya. Melahirkan tuannya. Apa maksudnya? Sekarang ini sudah ada Pak indikasi-indikasi itu. Ayo, coba siapa yang merasa di sini yang udah kakek-kakek, udah nenek-nenek merawat momong cucu. Sudah semua. Bu, kakek, nenek, betul nggak? Anaknya bekerja, kakeknya pensiunan. Kerjaannya ngapain Pak? Momong cucu. Ada sebagian ulama mengatakan inilah sebutnya bagian dari antalidal amatu rabbataha. Nauzubillah. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Apalagi berbicara nenek-nenek gitu. Itu yang merawat cucunya anaknya. Lalu anaknya merawat cucunya adalah kakeknya. Lalu anaknya pergi bekerja. Bekerja dua-duanya. Anak istri bekerja, anaknya sendiri dititipkan ke kakeknya. Makanya wajar jika ketika udah lama nggak ketemu, ya, cucu itu ketika lebaran yang dicari siapa? Kakeknya, neneknya. Orang tuanya enggak. Nah ini yang terjadi. Banyak Pak, tetangga saya juga begitu, ada tetangga saya. 2 anak dititipkan ke orang tuanya. Disuruh ngomong. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian para sahabat bertanya, ya Rasul itu siapa?
Lalu Rasulullah mengatakan, fa innahu Jibril atakum yu'allimukum amrodinakum. Yang barusan tadi itu Jibril yang mengajarkan kepada kamu perkara-perkara agamamu. Gitu. Inilah yang dijadikan dasar rukun Islam dan rukun iman. Hadisnya panjang Pak, namanya hadis Jibril, perawinya Umar bin Khattab. Apa hikmah yang bisa kita ambil Pak? Tadi adab duduk. Adab duduk. Kemudian hikmah yang bisa kita ambil yang kedua adalah, perhatikan Pak, jika kita ditanya sesuatu tentang perkara agama atau perkara apapun, kemudian kita tidak tahu, maka katakanlah tidak tahu. Saya tidak tahu. Jangan ada upaya, jangan sampai gue malu dijawab ngarang-ngarang gitu. Jangan Pak. Hatta hingga saya sendiri pun sebagai al-fakir, ketika Bapak Ibu tanya tentang suatu perkara agama, lalu saya nggak tahu, maka saya katakan saya tidak tahu. Sehingga saya perlu banyak belajar, baca-baca lagi, tanya-tanya lagi sama guru saya, biar jelas sanadnya. Bapak bertanya ke saya juga tanya ke guru, nah, gitu. Jadi dari guru ketemu guru lagi. Wallahu a'lam bishawab. Hadis ini sahih, dikutip dari kitab Sahih Muslim. Imam An-Nawawi mengutip dari kitab Sahih Muslim. Wallahu a'lam bishawab. Hikmah yang ketiga adalah kalau menghadap seseorang itu, baik orang tua, tokoh masyarakat, pemimpin negara, ataupun guru, hendaklah pakai adab dengan cara memakai pakaian yang bersih, memakai pakaian yang bersih, wangi, yang penting tidak bau. Gitu Pak. Jangan sampai ketika kita menghadap orang yang lebih tua, maaf, pakaiannya kotor, keteknya bau, keringetnya bau. Ya Allah, jangan. Apalagi menghadap guru. Menghadap guru. Jadi selalu dalam kondisi bersih. At-tahuru syatrul iman. Kebersihan itu adalah setengah dari keimanan. Syatrul iman. Nah, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Hadis yang ke-61 atau hadis yang kedua dari bab 5. An Abi Zarrin Jundub ibnu Junadah wa Abi Abdurrahman Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhuma. An Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ittaqillah haitsu ma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada dimanapun pokoknya kamu berada. Bertakwalah kamu kepada Allah. Artinya apa? Muraqabah juga mawas diri. Dimanapun kita jangan lupa selalu berzikir. Dimanapun kita berada jangan lupa tentang kewajiban. Dimanapun kita berada jangan lupa untuk berselawat kepada Nabi. Dimanapun kita berada jangan tinggalkan yang namanya untuk melaksanakan ibadah-ibadah sunnah lainnya. Gitu. Apalagi jangan sampai lupa sama istri sendiri. Jangan sampai lupa. Istri lupain. Wah, gawat perkara ini. Artinya apa? Mawas diri, muraqabah, merasa diawasi. Ittaqillah haitsu ma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun saja kamu berada. Dimanapun saja kamu berada. Walaupun kita berada di tempat maksiat sekalipun. Gitu kan. Pernah kemarin Pak, saya pulang 5:30.
Kemudian ngantuk berat Pak, ngantuk banget luar biasa, lelahnya bukan main. Masuklah mobil ke garasi, itu menguap terus Pak, angop bahasa kita, angop, menguap terus. Sampai di mobil, sampai di garasi saya tidak keluar dulu Pak. Saya buka pintu, sedikit buka jendela, hidupin AC, sama tilawah, tidur Pak sebentar. Ya Allah, kalau memang ini udah terakhir hari saya hidup, mati maksudnya. Mudah-mudahan husnul khotimah nih bilang gitu. Ya Allah Bapak, luar biasa. Terus sambil baca istighfar. Akhirnya pulas juga Pak. Pulas juga. Cuma saya berharap kalau memang udah mati, minimal kalimat terakhir saya di istighfar gitu deh. Alhamdulillah, nyep tidur 10 menit Pak. Kayaknya seger banget kayaknya. 10 menit tidur. Artinya alhamdulillah ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Masih diberikan nafas oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu Pak makna ittaqillah haitsu ma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah, takutlah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Bu, Pak, takwa itu derajat yang paling tinggi. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak menuntut kamu harus sampai kepada makom tertinggi. Enggak. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna akramakum indallahi atqakum. Enggak. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan begini Pak, seolah-olah kalau kamu beribadah, ya udah ibadahlah sesuai dengan kemampuanmu. Fattaqullaha mastata'tum. Ini hebatnya Pak. Dalam ajaran Islam itu, dalam perkara takwa, ibadah, kerjakan sesuai kemampuanmu. Tapi dalam perkara maksiat larangan, tinggalkan secara mutlak. Tinggalkan secara mutlak. Ya haram, ya haram. Tapi begitu bicara kewajiban, laksanakan sesuai kemampuan. Contoh, ada orang, kita wajib sholat. Wajib tuh Pak. Wajib sholat sampai nafas di tenggorokan. Wajib sholat. Umur udah 70. Penyakit banyak. Mau sholat normal, berdiri asam urat, rematik, nggak bisa lama. Akhirnya duduk pakai kursi. Tetap itulah bertakwa kepada Allah sesuai kemampuan kita. Duduk, kaki ngegantung, kesemutan, ya kan? Nggak kuat pinggangnya. Ujung-ujungnya sholat sambil rebahan, selonjoran. Kalau nggak bisa selonjoran, rebahan. Rebahan juga nggak bisa, cukup dengan gerakan tangan saja. Kalau tangan juga nggak bisa, dengan isyarat. Kalau isyarat juga nggak bisa, disolatin. Ya, alias inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itulah fattaqullaha mastata'tum. Makna ittaqillah di sini, takutlah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Wa'ad bi'is-say'ah. Iringi Pak dosa-dosa kita, ganti, tutupi al-hasanah dengan kebaikan, tamhuha. Maka ketika kita kemaksiatan kita, dosa kita selalu diganti dengan perbuatan-perbuatan baik, tamhuha, itu bisa menghapus dosa-dosa kita. Makanya Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, rumus yang saya kasih pesan ke anak itu, jangan lupa untuk tetap jadi orang baik. Jadilah orang baik, berbuat baik. Disebut dengan apa Pak? Jadi anak-anak yang soleh. Orang baik tuh Pak. Pesannya gitu Pak. Anak saya di pondok pesantren daerah Garut, dia bilang, apa pesannya? Jadilah orang baik. Cukup jadilah orang baik, orang yang soleh.
Sebab orang yang baik, perbuatannya baik, perbuatannya mengandung maslahat kebaikan bagi orang lain. Jadi pilotnya pilot yang soleh. Jadi pramugari menjadi pramugari yang solehah. Gitu. Menjadi seorang direktur, jadi direktur yang soleh. Menjadi seorang manajer, jadi manajer yang soleh. Menjadi seorang pedagang yang soleh. Nah, kayak gitu, Pak. Makanya Bapak Ibu jamaah, kalau ada anak lahir, doa yang paling utamanya apa, Pak? Semoga jadi anak yang soleh. Apakah ada doa? Baru lahir tuh, aduh semoga jadi pilot. Enggak ada, Pak. Semoga jadi anak yang soleh. Nah, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, bergaulah dengan akhlak atau budi pekerti yang terbaik. Dengan akhlak, dengan adab yang terbaik. Gitu, Pak. Nah, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, hadis ini hasan, riwayat dari At-Tirmizi. Jadi Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kesolehan itu ada dua, ada soleh ukhrawi, ada soleh duniawi. Pernah saya sampaikan dulu kan, soleh duniawi itu soleh hanya sebatas pada dunianya. Kalau soleh ukhrawi, kesolehannya sampai kepada dunia dan akhirat. Soleh duniawi itu bisa ada pada non-muslim. Sementara ukhrawi, kesalehannya hanya bagi yang muslim. Jangan sampai, Pak, kesalehan non-muslim mengalahkan kita yang muslim. Nah, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, berikutnya hadis yang ke-62. Hadis ketiga dari bab 5 dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Qala kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada suatu hari raya gitu. Sallam yauman, pada satu hari raya maksudnya. Faqala, Ibnu Abbas itu ada di belakang Nabi di saat hari raya. Faqala, maka Rasulullah mengatakan, ya gulam. Kenapa disebut gulam? Karena Ibnu Abbas itu adalah sepupu Nabi, anak dari pamannya yang bernama Abbas. Dan ketika itu beliau masih kecil, sehingga Ibnu Abbas itu adalah sahabat kecil. Jadi yang disebut dengan definisi kategori sahabat itu adalah satu zaman, satu wilayah, dan bertemu. Intinya bertemu. Ada orang yang sezaman, ada orang yang satu kota, tapi nggak bertemu, nggak pernah ketemu. Maka kategorinya bukan sahabat Nabi. Tapi ketika dia masih kecil, satu kota, kemudian sezaman dan bertemu dengan Nabi, itu tetap sahabat namanya. Ada, Pak, orang yang sezaman dengan Nabi, cinta sama Nabi, beriman kepada Nabi, tapi enggak bertemu dengan Nabi, dan kemuliaannya mengalahkan para sahabat yang bertemu dengan Nabi. Siapa, Pak? Namanya Wa'is Al-Qarni. Itu bukan sahabat Nabi, karena enggak bertemu dengan Nabi. Nah, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, inni u'allimuka kalimatin, sesungguhnya saya hendak mengajarkan kepadamu beberapa kalimat.
Jadi Rasulullah mengajarkan beberapa kalimat kepada Ibnu Abbas dengan panggilan ya gulam. Gulam itu anak-anak kecil yang apa ya, bahasa kita tuh ngegemesin. Mungkin bisa dibilang usia 3 sampai 4 tahun itu gulam. Atau seperti ini nih. Anak-anak kita nih, segini gulam. Menyenangkan. Kemudian ihfazillah yahfazka. Peliharalah Allah, pasti Allah akan memeliharamu. Itu kalimat yang diajarkan kepada Nabi yang pertama. Peliharalah Allah, pasti Allah akan memeliharamu. Gitu. Kok memelihara Allah sih? Maksudnya adalah pelihara ajarannya, pelihara tauhidnya, pelihara iman kita, gitu. Menolong agamanya. In tansurullah yansurkum. Jika kamu menolong agama Allah, Allah akan menolongmu. Gitu Pak. Sama seperti gini Pak. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis sabri was shalah. Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Gitu. Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Atau minta tolonglah kamu kepada Allah dengan sabar dan sholat. Apa hubungannya? Para ulama mengatakan dari kalimat ini, kalau kamu ingin urusanmu mudah, urusanmu soleh, urusanmu baik, hidupmu baik, maka perbaiki sholatmu. Jadi pernyataan pendeknya adalah perbaiki sholatmu, Allah akan memperbaiki nasibmu. Kalau ada di antara kita nih, saya sholat, saya puasa, saya juga zakat, tapi kenapa ya nasib saya begini-begini aja? Bisa jadi karena kualitas sholat kita. Kualitas sholat kita. Nah Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Kemudian Ija sa'alta fas'alillah. Jika engkau meminta, maka mohonlah kepada Allah. Wa ijasta'anta fasta'in billah. Jika engkau meminta pertolongan kepada Allah, yang minta tolonglah kepada Allah. Minta bantuan, minta tolong kepada Allah. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Nah, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, inilah diantara nasihat Rasulullah kepada Ibnu Abbas agar kita menjadi penolong agama Allah. Gitu Bapak Ibu jamaah. Jadi peliharalah Allah. Artinya apa Pak? Muraqabah lagi. Ayo dimanapun kita berada, yang namanya Allah tetap berada di dalam diri kita. Namanya merasa terus diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika dalam diri kita sudah ada jiwa muraqabah, maka yang muncul gini Pak, aduh, mau berbuat jahat mikir, mau berbuat dosa mikir. Ada yang melihat, ada yang memperhatikan. Gitu Pak. Kalau mikirnya, nggak ada orang ini. Nah, memang nggak ada orang ini. Nggak ada siapa-siapa kok. Gitu. Memang nggak ada siapa-siapa. Tapi Allah yang tetap mengawasi. Kan dalam satu riwayat, Umar bin Khattab bertemu dengan anak kecil yang sebagai penggembala. Ya kan? Penggembala.
Lalu Umar bin Khattab nawarin, boleh kali satu kambing buat saya, gitu kan? Tidak ya Umar, kenapa? Tidak mau. Kenapa? Gitu kan? Kan majikanmu nggak tahu ini, karena banyak gitu kambingnya. Iya, memang Tuhan saya enggak tahu, tapi Tuhan saya tahu. Gitu. Akhirnya si anak tersebut diangkat sebagai menantunya Allah. Jadi kejujuran itu penting, Pak. Jadi muraqabah menghasilkan sikap jujur. Kemudian wa inistama'u ala ayyadruka bisyai'in lam yadurruka illa bisyai'in qad katabahu Allahu alaik. Jika umat itu berkumpul hendak memberikan mudarat kepadamu, maka dipastikan mereka tidak akan memberikan mudarat kepadamu. Qad katabahu Allahu alaik. Gitu. Melainkan dengan sesuatu yang telah Allah tentukan kepadamu. Rufi'atil aqlam wa jaffatis sahaf. Pena diangkat, lembaran-lembaran kertas telah kering. Itu Bapak Ibu jamaah. Jadi jiwa muraqabah itu harus ada di kita. Harus ada di kita, Pak. Mawas diri, bertakwa kepada Allah dimanapun berada. Selalu ada yang mengintai. Jangan-jangan ketika gua lagi main sama janda sebelah, mati. Ngerinya begitu tuh, ngerinya begitu. Makanya Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kenapa Rasulullah tadi Jibril anta'budallaha ka'annaka tarah. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Fa illam takun tara fa innahu yaraka. Jika engkau tidak melihat Allah, maka Allah memperhatikanmu. Gitu, Pak. Ada kalimat lain mengatakan anta'budallaha ka'annaka tamutu goda. Beribadahlah kepada Allah seolah-olah engkau akan mati besok. Gitu. Sehingga ketika memiliki perasaan itu, salat kita lebih khusyuk. Ya, syukur-syukur sebuah nikmat ketika punya pikiran salatnya khusyuk karena khawatir besok mati. Ada aja kadang-kadang Allah kasih karunia berupa nikmat pas lagi sujud terus kagak bangun-bangun tuh orang, wah tidur ini mah. Ternyata enggak, benar-benar meninggal dalam keadaan sujud. Ini nikmat yang luar biasa. Ini betul-betul husnul khatimah. Nah, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, sudah jam 6. Karena memang subuh itu jam 4 lebih 34 menit. Kita mulai tadi jam 5 lebih 10 menit. Sudah 1 jam. Ini masih ada slide-nya sekitar 9 slide lagi. 9 hadis lagi. Mau teruskan atau gimana? Cukup ya? Baik, saya kira nanti hadis yang ke-63 atau hadis yang ke-4 sampai dengan hadis 9 di bab 5 akan ditentukan nanti pada waktu dan Allah Subhanahu wa taala masih berikan kita kesehatan dan waktu luang yang sama. Karena mendekati Ramadan, kemungkinan kita nanti akan melakukannya di pasca bulan Ramadan. Barakallahu fikum. Dari saya tutup sementara dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baru saja kita mendengarkan kajian tersebut yang disampaikan oleh tentang hadis yang politik. Kita mencoba merasa diawasi atau kami membuka kesempatan kepada para jamaah untuk barangkali ada pertanyaan. Barangkali dari ibu-ibu ada pertanyaan.
tidak ada. Cukup. Ya. Baik Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, mari sama-sama kita akhiri majlis kita hari ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita awal dengan bersama-sama baca istighfar. Astaghfirullahalazim. 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 Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una. Ya dzal jalali wal ikram, amitna ala dinil Islam. Ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Allahumma aghna bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Yassir lana fi kulli umurina, yassir lana fi kulli umurina wa awsil fi maqasidana waghfir lana min khatayana. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rzuqna rizqan wasi'an halalan tayyiban kasiran wa mubarakan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Hari ini kita sama-sama menutup acara kita ini dengan membaca hamdalah alhamdulillah, dan juga kedua kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih kepada para jamaah yang telah menyiapkan sarapan paginya. Jazakumullahu khairan. Semoga Allah membalaskan kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.